Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muza Zikratul Iza, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, konsentrasi bimbingan dan konseling, mata kuliah Teori-Teori BK akan menjelaskan tentang teori pembelajaran behavioristik. Berikut penjelasannya. Pengertian dari teori belajar behavioristik. Menurut teori belajar behavioristik, belajar adalah merupakan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dikatakan telah belajar apabila telah ada perubahan dan perilaku pada dirinya sendiri. Menurut teori ini, yang terpenting adalah masukan atau input yang merupakan stimulasi dan keluaran atau output yang merupakan respon. Apa sih yang dimaksud dengan stimulasi dan respon itu? Stimulasi adalah apa saja yang diberikan oleh guru kepada siswa untuk membantu siswa dalam belajar. Sedangkan respon adalah reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulasi yang diberikan oleh guru. Aplikasi teori behavioristik dalam belajar mementingkan pengaruh lingkungan, mementingkan bagian-bagian, mementingkan peranan reaksi, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur-prosedur stimulus dan respon, dan mementingkan peranan kemampuan yang telah dibentuk sebelumnya. Teori belajar ini pada awalnya itu banyak diterapkan dalam pembelajaran kegiatan kelas. Namun setelah banyak perkembangan teori-teori lainnya, banyak masyarakat yang tertarik dengan penggunaan teori-teori lainnya dalam proses pembelajaran. Nah, seperti dengan teori-teori lainnya, teori behavioristik ini juga memiliki 7 ciri-ciri. Yang pertama yaitu bersifat mekanistik. Yang kedua, menekankan peranan lingkungan. Yang ketiga, mementingkan pembentukan reaksi dan respon. Yang keempat, mementingkan atau menekankan pentingnya latihan. Yang kelima, mementingkan mekanisme hasil dari belajar. Yang keenam, membandingkan peranan kemampuan. Dan yang terakhir, hasil belajar yang diperoleh adalah munculnya dari perilaku-perilaku atau kegiatan-kegiatan yang diinginkan. Nah, teori pembelajaran behavioristik ini memacu pada dua hal, yaitu stimulus dan respon. Stimulus seperti contoh guru memberikan berupa soal-soal, tugas, maupun pertanyaan-pertanyaan. Sedangkan respon adalah kemudian siswa merespon dengan jawaban-jawaban atau perubahan-perubahan yang telah didengarnya atau yang dipikirkannya. Nah, apa saja sih kelebihan dan kekurangan dari teori behavioristik ini? Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu kelebihannya. Yang pertama yaitu pendekatan ini merupakan bahwa proses konseling dipandang sebagai belajar yang akan menghasilkan perubahan dalam berperilaku. Yang kedua yaitu pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas yang cukup besar. Dan yang terakhir yaitu pendekatan ini membantu individu untuk bisa membekali dirinya untuk mencegah timbulnya persoalan-persoalan kejiwaan. Sedangkan kekurangan dari teori ini yaitu pendekatan ini kurang bermanfaat bagi kasus-kasus yang berkaitan dengan kehilangan makna dalam induk. Nah, teori belajar behaviorisme ini juga memiliki dua macam. Yang pertama yaitu teori koneksionisme menurut Hondike. Belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Sedangkan yang kedua yaitu teori classical conditioning. Individu dapat dikendalikan melalui cara stimulus alami dan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan.